Bab 1893, Tawar-menawar, 1. Shen Yanxiao menatap iri yang bersemangat di depannya. Ia sudah mengerti apa yang baru saja terjadi. Hampir mustahil mengandalkan tim ini untuk membunuh 5 serigala hantu. Banyak mayat hidup di sini tidak memiliki pengalaman tempur. Menghadapi makhluk mayat hidup yang kuat, mereka hanya tahu cara melarikan diri. Meskipun serigala hantu tidak sekuat Molebis, mereka sering membuat lawan mereka tak berdaya karena keterampilan mereka yang unik. Jika para remaja mayat hidup ini dapat bekerja sama dengan baik, tidak akan sulit untuk membunuh 5 serigala hantu. Namun, berdasarkan kinerja mereka barusan, Shen Yanxiao menyimpulkan bahwa tingkat kerja sama mereka tidak ada. Aku butuh banyak inti gelap tingkat menengah dan tinggi. Meskipun kecepatan Shen Yanxiao dalam membunuh makhluk mayat hidup di hutan kematian tidak lambat, mereka tetaplah makhluk mayat hidup tingkat rendah. Dalam menghadapi makhluk mayat hidup tingkat menengah, kecepatannya akan sangat berkurang. Sedangkan untuk makhluk mayat hidup tingkat tinggi, ia belum mampu membunuh mereka untuk saat ini. Tidak ada masalah dengan inti gelap tingkat menengah, tapi untuk inti gelap tingkat tinggi. Iri ragu sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkannya, tetapi seperti yang Anda ketahui, inti gelap tingkat tinggi umumnya dipasok ke keluarga kerajaan. Jumlahnya mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan Anda. 100 tingkat menengah dan 20 tingkat tinggi, kata Shen Yanxiao. Dengan kumpulan inti gelap ini, dia seharusnya bisa menembus level undead tingkat menengah. Saat itu, dia mungkin benar-benar bisa menantang makhluk undead tingkat tinggi. Iri memandang Shen Yanxiao dan berkata, mari kita bahas ini. Shen Yanxiao mengangguk setuju. Iri segera membicarakannya dengan remaja mayat hidup lainnya. Ku bilang, Iri, anak ini terlalu kejam. Dari mana kita bisa mendapatkan 100 inti gelap tingkat menengah dan 20 inti gelap tingkat tinggi? Para remaja lainnya sangat tidak puas dengan tuntutan Shen Yanxiao yang selangit. Aku akan memikirkan cara untuk mendapatkan inti gelap tingkat tinggi. Kau bisa mendapatkan inti menengahnya saja. Iri mendesah. Harga yang diminta Shen Yanxiao sangat tinggi. Jika harga ini dilepas di kota mayat hidup, belum lagi 5 serigala hantu, bahkan 5 molebis pun bisa terjual. Namun, mereka sekarang berada di hutan kematian. Selain Shen Yanxiao, mereka tidak dapat menemukan mayat hidup kuat lainnya. Lagi pula, mereka tidak punya cukup waktu. Mereka hanya punya waktu 5 hari untuk misi ini. Jika mereka ingin bergegas ke kota terdekat, mereka membutuhkan setidaknya 4 hari untuk bola-balik. Sekalipun mereka melakukannya, tidak diketahui apakah mereka bisa menemukan 5 serigala hantu di hutan kematian dalam sisa hari itu. Iri, apa kau gila? Apa kau benar-benar akan membayarnya semahal itu? Misi ini hanya ujian kecil. Kalaupun kita gagal, guru tidak akan menghukum kita. Remaja mayat hidup lainnya tidak setuju. Kalau mereka tidak bisa menyelesaikan misi, paling-paling mereka hanya akan mendapat nilai buruk. Benar, anak ini tidak sekuat itu. Dia tidak membunuh binatang mole, kan? Paling-paling, dia sedikit lebih kuat darimu. Lagi pula, kita banyak sekali. Kalau kita benar-benar bertemu serigala hantu, seharusnya kita bisa melawannya. Serigala hantu bukanlah binatang mole. Dia hanya makhluk mayat hidup tingkat menengah. Banyak remaja mayat hidup yang enggan membayar biaya sebesar itu. Mereka lebih suka mencoba peruntungan. Usulan Iri ditolak mentah-mentah. Tak satu pun mayat hidup mendukungnya. Sungguh tak dapat diterima mereka memberikan begitu banyak inti gelap kepada mayat hidup tingkat rendah. Bab 1894, Tawar-menawar, 2. Ekspresi Iri agak buruk. Dia beberapa tahun lebih tua dari para remaja mayat hidup ini dan telah lama berada di Akademi Api Maut. Dia tahu betul bahwa misi kali ini sama sekali tidak sesederhana itu. Namun, melihat rekan satu timnya yang percaya diri, Iri tahu bahwa bahkan jika dia memberitahu mereka pentingnya misi tersebut, mereka tidak akan terlalu peduli. Shen Yanxiao tidak terkejut melihat Iri berjalan dengan sedih. Ia tahu harga yang ia tawarkan sangat tinggi dan melebihi nilai misi ini, tetapi ia tidak merasa menyesal. Ia memang tidak berniat membantu mereka sejak awal. Jika mereka bersedia menerima kenyataan bahwa mereka sedang diperas habis-habisan, maka ia akan menganggapnya sebagai pelatihan. Jika mereka tidak mau, tidak masalah. Ia akan melanjutkan pelatihannya. Maaf, mereka tidak bisa menerima hargamu. Iri menatap Shen Yanxiao dengan canggung. Shen Yanxiao tersenyum dan berkata,
Harga yang saya minta terlalu tinggi, jadi wajar saja kalau mereka menolaknya. Kalau tidak ada yang lain, saya pamit dulu. Tunggu sebentar, Iri tiba-tiba berkata, saya ingin bertanya, kalau kami berubah pikiran, di mana kami bisa menemukanmu? Iri merasa tugas mereka selanjutnya tidak akan berjalan mulus. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Setiap sore, aku akan pergi ke mata air terdekat untuk mengambil air. Kalau kau berubah pikiran, kau bisa menemuiku di sana. Shen Yanxiao tidak berniat memamerkan rumah pohonnya. Baiklah, Iri mengangguk sopan kepada Shen Yanxiao, lalu kembali ke timnya. Shen Yanxiao melanjutkan pelatihannya. Bertemu dengan sekelompok remaja mayat hidup ini hanyalah episode kecil dalam pelatihannya. Sehari setelah berpisah dari Iri dan yang lainnya, Shen Yanxiao pergi ke mata air pada siang hari untuk mengambil air. Saat berjalan mendekati mata air, ia melihat sekelompok remaja mayat hidup tergeletak di tepi mata air. Kelompok mayat hidup ini adalah tim yang pernah ditemui Shen Yanxiao sebelumnya, tetapi hanya dalam satu hari, kelompok remaja mayat hidup ini telah berubah secara dramatis. Mereka sudah dalam kondisi menyedihkan ketika dikejar oleh mole bis hari itu, dan sekarang mereka tampak semakin menyedihkan. Pakaian mereka compang camping, wajah mereka pucat pasi, dan rambut mereka tergerai santai di bahu mereka seperti jerami. Beberapa gadis mayat hidup duduk di dekat mata air dengan tatapan kosong. Jika tim yang Shen Yanxiao temui sebelumnya dianggap tidak beruntung, pemandangan di depannya sekarang hanya dapat digambarkan sebagai pengungsi yang melarikan diri dari kelaparan. Bagaimana mereka bisa berakhir seperti ini hanya dalam satu hari? Sebelum Shen Yanxiao sempat menyadarinya, Iri, yang duduk di pojok, sudah menyadari keberadaan Shen Yanxiao. Ia segera bangkit dan bergegas menghampiri Shen Yanxiao. Kamu benar-benar datang. Wajah Iri yang kelabu dan tampan hampir menangis karena gembira ketika dia melihat Shen Yanxiao. Ada apa denganmu? Shen Yanxiao sulit membayangkan apa yang terjadi pada sekelompok remaja ini. Bagaimana mungkin mereka berada dalam kondisi menyedihkan seperti itu? Bahkan pakaian Iri compang camping, dan ia harus bergantung pada jubah hitam untuk menyembunyikan kondisinya yang menyedihkan. Iri ingin menangis, tetapi tak ada air mata. Kita bertemu serigala hantu. Shen Yanxiao menatap Iri dengan ragu. Ia tidak percaya bahwa sekelompok remaja mayat hidup tanpa pengalaman tempur ini mampu menghadapi serigala hantu, tetapi bahkan jika mereka tidak bisa membunuh lawan, mereka tidak perlu menyiksa diri seperti ini, kan? Bab 1895, Tawar-Menawar 3. Tanda tanya. Meskipun serigala hantu adalah makhluk mayat hidup tingkat menengah, ciri khasnya yang menjijikkan adalah kemampuannya untuk sesekali berhantu. Dalam hal serangan, serigala hantu tidak terlalu menonjol. Shen Yanxiao tidak dapat memahami apa yang terjadi pada mereka. Dengan wajah muram, Iri menceritakan kepada Shen Yanxiao segala sesuatu yang mereka temui kemarin. Setelah berpisah dengan Shen Yanxiao, tim mereka menemukan tempat yang aman untuk beristirahat dan beradaptasi. Sore harinya, mereka berangkat lagi untuk mencari serigala hantu. Mereka tidak tahu apakah itu takdir atau hal lain, tetapi mereka menemukan serigala hantu sebelum malam tiba. Namun, tepat ketika mereka hendak menyerangnya, mereka secara tragis menemukan bahwa serigala hantu, yang selalu bertindak sendiri, akan menyerang secara berkelompok. Saat mereka menyerang serigala hantu pertama, 3 serigala hantu yang lebih kuat segera menerkam dari segala arah. Suatu tim yang telah terjatuh dalam pertarungan sengit melawan seekor serigala hantu harus menghadapi serangan 4 serigala hantu sekaligus. Jelas terlihat betapa menyedihkannya mereka nantinya. Sebelum mereka sempat melawan, mereka dikejar-kejar di hutan oleh 4 serigala hantu. Banyak rekan mereka digigit oleh keempat serigala hantu tersebut. Jika bukan karena kemampuan penyembuhan diri mereka yang kuat, mereka pasti sudah mati di sini. Shen Yanxiao terkesima. Serigala hantu selalu bertindak sendiri, dan hampir mustahil bagi lebih dari 1 serigala untuk muncul bersamaan. Namun, hanya ada satu kemungkinan hal ini terjadi. Artinya, serigala hantu pertama yang dilihat Iri dan yang lainnya ternyata adalah serigala hantu betina, dan serigala betina itu sedang berahi. Feromonnya telah menarik serigala hantu jantan lainnya, dan akibatnya, Iri dan yang lainnya terjebak dalam tragedi. Shen Yanxiao benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Keberuntungan Iri terlalu baik. Setelah kegagalan ini, rekan-rekanku juga menyadari betapa mengerikannya serigala hantu. Mereka ingin, bolehkah kami mengundangmu untuk bergabung dengan tim kami lagi?
Semua imbalan akan diberikan sesuai permintaanmu sebelumnya. Iri hampir tak sabar untuk membuka mulutnya. Sebelumnya, ia sangat yakin mereka bisa menghadapi beberapa serigala hantu, tetapi setelah diserang serigala hantu, ia akhirnya menyadari betapa mengerikannya serigala hantu. Setelah dikejar-kejar di seluruh hutan, mereka ketakutan setengah mati. Sekalipun kau menghajar mereka sampai mati, mereka tak akan berani melawan serigala hantu lagi. Jadi, Iri tidak punya pilihan selain membawa tim kembali ke sumber air dan meminta bantuan Shen Yanxiao. Ketika Shen Yanxiao melihat kelompok Iri muncul di dekat mata air, ia sudah menduga niat mereka, tapi ia masih ragu. Kelompok remaja mayat hidup Iri benar-benar tim terburuk yang pernah dilihatnya. Begitu mereka memasuki hutan kematian, mereka memancing seekor binatang tahi lalat, makhluk mayat hidup tingkat tinggi. Mereka memang jarang beruntung bertemu serigala hantu target mereka, tetapi pada akhirnya, mereka justru bertemu dengan serigala hantu jantan yang sedang merayu pasangannya, yang langsung mengubah duel 1 lawan 1 menjadi pertarungan kelompok. Tidak ada yang tampak berjalan mulus bagi tim ini. Melihat Shen Yanxiao tidak menanggapi untuk waktu yang lama, Iri tidak dapat menahan perasaan sedikit cemas. Tepat ketika ia mencoba berbicara lebih banyak dengan Shen Yanxiao mengerutkan bibirnya dan menatapnya sambil tersenyum, "Aku bisa bergabung denganmu, tapi ada 2 syarat yang harus kau setujui." Kemampuan bertarung tim ini terlalu tragis untuk dilihat. Shen Yanxiao merasa bahkan siswa tahun pertama Akademi Saint Laurent mungkin lebih baik daripada anak-anak nakal ini. Bab 1896, Tawar-menawar, 4. Syarat apa? Tanya Iri. Mereka telah menolak permintaan Shen Yanxiao sebelumnya, dan sekarang mereka harus kembali untuk meminta bantuannya karena mereka telah menemui jalan buntu. Akan konyol jika masalah ini menyebar. Selama persyaratan tambahan Shen Yanxiao tidak terlalu keras, Iri masih bisa menerimanya. Pertama, setelah aku bergabung dengan kalian, kalian semua harus mendengarkan rencanaku. Kedua, inti gelap dari 5 serigala hantu akan menjadi milikku. Shen Yanxiao menatap Iri dan menyatakan persyaratan tambahannya. Baiklah, Iri ragu-ragu. Shen Yanxiao mengangkat bahu dan berkata, "Sejujurnya, aku tidak optimistis dengan kemampuanmu untuk bertahan hidup di hutan kematian. Kau tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Aku tidak ingin ada orang yang secara tidak sengaja masuk ke wilayah makhluk berbahaya lagi. Kau hanya butuh mayat serigala hantu. Inti gelap mereka tidak berharga bagimu, jadi aku akan mengambilnya. Kau hanya perlu mendengarkan rencanaku. Aku berjanji setelah aku membantumu menyelesaikan misimu, tidak akan ada korban di antara kalian." Shen Yanxiao sangat yakin, karena sejak awal, ia tidak berniat membiarkan sekelompok sampah ini, yang hanya memiliki 5% kekuatan tempurnya, ikut bertempur. Alih-alih menginginkan sekelompok rekan setim yang seperti babi, ia lebih suka melawan serigala hantu 1 lawan 1. "Bisakah kau benar-benar menjamin keselamatan kami?" Iri menatap Shen Yanxiao dengan heran. Sejujurnya, setelah memasuki hutan kematian kurang dari 3 hari, mereka semua dipenuhi bekas luka. Jika bukan karena fisik mereka yang tak bernyawa, diperkirakan hanya beberapa dari mereka yang masih bisa berdiri. 2 kegagalan berturut-turut telah menimbulkan bayangan besar pada para remaja yang tidak mati ini. Jadi itu adalah berita bagus bahwa seseorang dapat memastikan keselamatan mereka. "Selama kamu mematuhi perjanjian kita, aku bisa menjaminnya." Shen Yanxiao mengangguk. "Aku akan pergi dan membicarakannya dengan mereka. Aku akan segera selesai. Mohon tunggu sebentar." Iri sedikit bersemangat. Keyakinan Shen Yanxiao memberinya harapan. Ia segera berbalik dan menyampaikan kata-kata Shen Yanxiao kepada rekan-rekannya. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini para remaja mayat hidup itu sangat mudah diajak bicara. Mereka tidak keberatan dengan syarat tambahan Shen Yanxiao. Terutama setelah mendengar bahwa Shen Yanxiao akan menjamin keselamatan mereka selama periode ini, mereka semua berlomba-lomba menyatakan persetujuan mereka. Siapa yang masih peduli dengan misi menyebalkan itu? Mereka hanya ingin kembali ke akademi dengan selamat. Mereka sudah muak dengan tempat terkutuk ini. Permintaan tambahan Shen Yanxiao segera disetujui, dan ia bergabung dengan tim remaja mayat hidup. Pada saat yang sama, Shen Yanxiao meminta Taoti, yang sedang berjongkok di dalam tubuhnya, untuk memperhatikan sekeliling. Begitu ia menemukan makhluk mayat hidup tingkat tinggi mendekat, ia akan segera waspada. "Yah, kami belum tahu harus memanggilmu apa."
Iri menatap anak kecil yang lebih pendek satu kepala darinya dan berkata dengan agak canggung. Kamu bisa memanggilku, Yandi. Sen Yanxiao melengkungkan bibirnya dan tanpa sadar menggabungkan namanya dengan nama Xiu. Baiklah, Yandi. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita membawamu ke serigala hantu dulu? Iri memandang Sen Yanxiao yang mungil dan merasa bahwa makhluk kecil ini tidak cocok dengan nama yang begitu mendominasi. Tetapi ia juga samar-samar merasa bahwa makhluk kecil di depannya lebih kuat daripada banyak mayat hidup yang pernah dilihatnya. Tidak perlu, kalian semua bisa istirahat di sini. Iri, kau bisa membawaku ke serigala hantu. Sen Yanxiao mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Bab 1897, Perburuan Menakjubkan 1. Hanya kita berdua. Iri menatap Sen Yanxiao dengan tak percaya. Setidaknya ada 4 serigala hantu di sana. Kau yakin? Ya, Sen Yanxiao mengangguk. Iri tidak berbicara. Ketika ia melihat Sen Yanxiao bertarung dengan binatang mole sebelumnya, ia menyadari bahwa Sen Yanxiao sangat mahir melawan makhluk mayat hidup. Keterampilan bertarungnya umumnya didasarkan pada pertarungan sungguhan, dan ia pada dasarnya tidak melihatnya menggunakan energi kematian. Ia sepenuhnya mengandalkan keterampilan fisik untuk bertarung. Hanya sedikit mayat hidup yang mahir dalam keterampilan fisik, mereka lebih mengandalkan energi kematian. Ini adalah pertama kalinya ia melihat gaya bertarung Sen Yanxiao. Makhluk undead memiliki ketahanan alami yang tinggi terhadap energi kematian, sehingga butuh usaha yang sangat besar bagi undead untuk membunuh mereka dengan energi kematian. Namun, gaya bertarung Sen Yanxiao sama sekali tidak menggunakan energi kematian, membuatnya jauh lebih mematikan daripada undead pada umumnya. Sen Yanxiao begitu yakin sehingga Iri tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa membawanya ke tempat serigala hantu ditemukan. Di sana, serigala hantu betina berdiri gagah di bawah pohon. Ketiga serigala hantu jantan saling membandingkan diri, menunjukkan sisi terkuat mereka untuk membuktikan bahwa merekalah yang terkuat. Di sana, Iri menatap keempat serigala hantu itu dan diam-diam menelan ludahnya. Adegan tragis dikejar-kejar sampai ke belakang kembali terbayang di benaknya. Tunggu di sini, kata Sen Yanxiao kepada Iri. Sebelum Iri dapat mengatakan apapun lagi, Sen Yanxiao telah melesat keluar dan menghilang ke dalam hutan lebat. Iri agak terkejut, anak ini terlalu cepat. Ketiga serigala hantu jantan berkeliaran, memamerkan diri. Sen Yanxiao berjongkok di pohon dan menyipitkan mata ke serigala di ujung kanan. Dengan hati-hati ia mengeluarkan busur dan anak panahnya, lalu membidik serigala-serigala hantu itu. Dengan suara mendesing, anak panah itu melesat bagai kilat. Iri hanya melihat kilatan cahaya, dan detik berikutnya, sebuah anak panah tertancap 3 meter dari serigala hantu di sebelah kanan. Oh tidak, Yandi gagal. Jantung Iri tiba-tiba berdebar kencang. Ia tidak bisa melihat keberadaan Sen Yanxiao, tetapi anak panah itu tidak mengenai serigala hantu. Apakah itu masih terlalu banyak? Hati Iri mencelos. Mungkin mereka seharusnya pergi ke tempat lain untuk mencari serigala hantu lainnya, daripada datang ke sini. Namun, sebelum Iri sempat menyesali perbuatannya, serigala hantu di ujung kanan tiba-tiba bergerak. Meskipun anak panah dari jarak 3 meter tidak mengenainya, suaranya berhasil mencapai telinga serigala hantu. Serigala hantu itu membuka sepasang mata serigalanya dan melihat ke arah anak panah itu. Ia menggerakkan cakarnya dengan ragu-ragu dan melangkah beberapa langkah. Apa yang terjadi? Iri bingung dengan reaksi serigala hantu itu. Sebelum ia sempat mengetahui alasannya, anak panah kedua sudah melesat. Kali ini, anak panah itu kembali jatuh sejauh 3 meter dari serigala hantu. Mendengar suara kecil lainnya, serigala hantu di sebelah kanan kembali terganggu. Ia menggerakkan cakarnya lagi dan mendekati anak panah kedua. Iri membelalakkan matanya dan melihat apa yang terjadi di depannya. Setiap kali serigala hantu itu bergerak maju sedikit, lebih banyak anak panah akan mendarat hanya 3 meter dari posisi serigala hantu itu. Bab 1898, Perburuan Menakjubkan 2. Ini jelas bukan kesalahan. Setiap anak panah Sen Yanxiao sudah direncanakan. Jarak 3 meter itu hanya dalam jangkauan pendengaran serigala hantu, dan itu hanya menarik satu dari mereka untuk bergerak perlahan. Mata Iri hampir melotot ketika dia melihat serigala hantu dipancing keluar oleh Sen Yanxiao sedikit demi sedikit. Ini pertama kalinya dia melihat mayat hidup yang bisa memikat makhluk mayat hidup dengan cara seperti ini. Bagaimana mungkin dia melakukannya?
Serigala hantu pertama telah dipancing ke dalam hutan lebat oleh Shen Yanxiao, sepenuhnya di luar jangkauan deteksi serigala hantu tersebut. Iri berdiri terpaku di tempatnya. Ia tak berani berjalan santai, takut mengganggu serigala hantu lainnya. Ia hanya bisa melihat ke arah hilangnya serigala hantu pertama dan menunggu dengan tenang. Setengah jam berlalu dengan tenang. Iri masih khawatir tentang situasi Shen Yanxiao, tetapi panah lain telah terbang lagi, mengarah ke serigala hantu lainnya. Bagaimana mungkin? Mata Iri terbelalak. Shen Yanxiao menyerang lagi. Apakah dia telah melenyapkan serigala hantu pertama? Tapi itu baru setengah jam. Iri tidak melihat Shen Yanxiao selama setengah hari. Ia hanya melihat satu demi satu serigala hantu digiring ke hutan lebat oleh Shen Yanxiao dan tak pernah kembali. Setelah serigala hantu betina terakhir memasuki hutan lebat, setelah waktu yang lama, begitu lamanya hingga Iri merasa kakinya yang berjongkok menjadi mati rasa, akhirnya ada pergerakan di hutan lebat itu. Shen Yanxiao berjalan keluar dari hutan lebat dan melambai ke arah Iri. Iri segera menerjang. Serigala hantu, suara Iri mulai bergetar. Di sana, aku sudah mengeluarkan inti gelapnya. Kau bisa urus mayatnya sendiri, kata Shen Yanxiao perlahan. Iri tersentak. Baru 3 jam, dan itu berakhir. Itu 4 serigala hantu. Kembalilah dan tunggu. Aku akan mencari yang lain dan mencoba memberikan kelima anak panah itu kepadamu hari ini. Shen Yanxiao melangkah maju sambil berbicara. Ia mengeluarkan anak panah yang telah ditembakkannya di tanah dan menyimpannya di keranjangnya. Di hutan kematian, anak panah yang dimilikinya terbatas. Ia telah membuang banyak anak panah saat menghadapi binatang tikus mondok, jadi ia harus berhati-hati dalam menggunakan sisanya. Iri menatap Shen Yanxiao dengan ngeri. Ia tak sempat mencerna semua yang dikatakan Shen Yanxiao. Dia telah mengurus 4 serigala hantu dalam 3 jam, dan sekarang dia akan menemukan yang kelima. Berpikir tentang bagaimana timnya yang berjumlah lebih dari 20 orang dikejar oleh 4 serigala hantu belum lama ini, Iri merasa seluruh dirinya tidak baik. Dia mengamati Shen Yanxiao dan menemukan bahwa dia tidak mengalami cedera apapun. Shen Yanxiao tidak memberinya waktu untuk bertanya. Setelah mengemas anak panah, ia langsung berjalan ke dalam hutan lebat. Iri membeku di tempat dan ragu sejenak sebelum melangkah menuju hutan lebat. Bangkai 4 serigala hantu tersusun rapi di rerumputan. Kepala mereka telah dibelah dan inti gelap mereka telah dibuang seluruhnya. Sampai dia melihat mayat keempat serigala hantu, Iri merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Dari mana Yan berasal? Iri menatap tubuh keempat serigala hantu itu dengan linglung. Ia pernah bertarung melawan serigala hantu sebelumnya, dan meskipun daya serang makhluk-makhluk mayat hidup ini tidak kuat, kemampuan transformasi jiwa mereka sangat menjijikkan. Sangat sulit untuk membunuh mereka dalam waktu singkat. Bagaimana mungkin dia mayat hidup tingkat rendah? Pasti ada yang salah. Bab 1899, Perburuan Menakjubkan 3. Iri menyeret mayat keempat serigala hantu kembali ke mata air. Para remaja mayat hidup yang awalnya tersebar di sekitar mata air tiba-tiba berdiri tertib di tepi mata air. Wajah mereka semua pucat pasi saat mereka menundukkan kepala dan terdiam. Ada apa denganmu? Iri menatap ragu pada teman-temannya yang bertingkah aneh, pikirannya penuh dengan pertanyaan. Tepat saat Iri bertanya, sesosok tubuh tinggi perlahan muncul dari balik batu besar. Kulitnya yang kelabu menonjolkan fitur wajahnya yang tegas. Ia adalah seorang mayat hidup tua tingkat tinggi. Ketika Iri melihat penampilan pihak lain, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Ia segera menurunkan tali yang diikatkan ke mayat-mayat itu dan berdiri terpaku di tempat. Mentor Kehar. Iri menatap kedatangan tiba-tiba mayat hidup tingkat tinggi itu dengan kaget. Kehar adalah salah satu dari 10 mentor teratas di Akademi Deatvire mereka, kedua setelah Dekan Akademi Deatvire. Tugas Iri dan yang lainnya diatur oleh mentor biasa, tetapi hanya Iri yang tahu bahwa pengambil keputusan sebenarnya dari tugas ini adalah Kehar, jadi ia harus menyelesaikan tugas itu apapun yang terjadi. Terlalu penting baginya untuk mendapatkan dukungan Kehar. Selain statusnya sebagai mentor Akademi Api Maut, Kehar juga merupakan anggota keluarga kerajaan mayat hidup. Tidak seperti parasit-parasit dalam keluarga kerajaan, ia adalah pemimpin yang sangat baik. Setelah Sal dikirim ke benua naga tersembunyi, pasukan mayat hidup di Howling Abyss justru diambil alih oleh Kehar. Dapat dikatakan bahwa Kehar memegang posisi penting di seluruh Howling Abyss. Iri tidak tahu mengapa bos di balik misi ini tiba-tiba berlari ke hutan kematian.
Mata tajam Kehar mengamati keempat serigala hantu di belakang Iri, dan sesuatu berkelebat di matanya. Iri, apa kau sudah membunuh serigala-serigala hantu itu? Tanya Kehar dengan suara berat. Momentumnya yang kuat membuat para remaja mayat hidup di sekitarnya gemetar. Iri menelan ludahnya dan berjuang dalam hati untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, tidak. Dia tidak memiliki keberanian untuk menipu Kehar. Oh, lalu siapa yang membunuh mereka? Tanya Kehar. Iri menggertakkan giginya. Ia tak menyangka Kehar akan muncul di sini secara langsung. Ia ingin membawa jasad para serigala hantu itu kembali ke Akademi Api Maut bersama rekan-rekannya yang lain setelah misi selesai. Saat itu, mereka akan mengatakan bahwa mereka telah membunuh mereka bersama-sama. Namun kini, ia tertangkap basah oleh Kehar. Iri sendiri tak punya kekuatan untuk membunuh 4 serigala hantu sendirian. Sekalipun ia mengaku melakukannya sendirian, Kehar tak akan percaya. Itu adalah mayat hidup tingkat rendah, kata Iri hati-hati. Mayat hidup tingkat rendah. Mata tajam Kehar berkilat tipis. Jika ia tidak yakin Iri tidak berani menipunya, ia pasti akan berpikir Iri sedang menipunya. Iri menarik napas dalam-dalam dan berkata, maafkan kami, Mentor Kehar. Kami benar-benar tidak punya kekuatan untuk membunuh serigala hantu. Setelah kami memasuki hutan kematian, kami diserang oleh makhluk mayat hidup tingkat tinggi. Saat kami melarikan diri, kami kebetulan bertemu dengan mayat hidup tingkat rendah. Iri menceritakan kepada Kehar secara rinci tentang pertemuannya dengan Shen Yanxiao dan 2 prestasinya. Kehar mendengarkan dengan tenang, tatapan matanya yang dalam membuat orang sulit memahami pikirannya. Setelah sekian lama, Kehar menatap Iri yang berkeringat dingin dan bertanya, di mana mayat hidup tingkat rendah bernama Yan di sekarang? Entahlah, dia bilang mau cari serigala hantu lain dan minta aku balik dulu, kata Iri sambil menundukkan kepala. Bab 1900, Undangan Kehar, 1. Malam tiba dan hutan kematian sunyi. Shen Yanxiao menyeret mayat serigala hantu terakhir menuju mata air. Dia membunuh serigala hantu terakhir tanpa banyak usaha, tetapi butuh banyak waktu untuk menemukannya. Setelah serigala hantu diserahkan kepada Iri, Shen Yanxiao dapat pensiun dengan sukses. Sebelumnya, ia tidak merasakan apapun tentang tugas ini, tetapi hari ini, setelah menangkap 5 serigala hantu berturut-turut, Shen Yanxiao dapat dengan jelas merasakan peningkatan pesat dalam hal pertempuran yang sebenarnya. Hanya dalam waktu setengah bulan, pengalaman tempurnya yang sebenarnya telah meningkat pesat, semua berkat akumulasi pengalamannya dalam pertempuran sebelumnya. Shen Yanxiao mengandalkan aura pertempuran dan sihir di masa lalu, tetapi setiap pertempuran akan terpatri dalam ingatannya. Lagi pula, ia telah mengalaminya sendiri dan tentu saja, ia memiliki banyak pemahaman. Hanya saja ia belum mampu duduk dan mencerna pengalaman-pengalaman ini. Selama berada di hutan kematian, ia harus mempelajari kembali apa yang telah ia abaikan sebelumnya, yang mengakibatkan efek saat ini. Ketika tiba di sumber air, Shen Yanxiao tiba-tiba berhenti. Itu dia, Kehar menatap mayat hidup kecil yang keluar dari hutan lebat. Dari segi tinggi badan, mayat hidup itu jauh lebih kecil daripada siapapun di tim Iri, tetapi Kehar memperhatikan bahwa mata mayat hidup kecil itu sangat tajam, tanpa sedikit pun ketidaktahuan, seperti binatang buas yang menunggu di kegelapan, siap menyerang kapan saja. Awalnya, Kehar tidak begitu mempercayai kata-kata Iri. Ia belum pernah melihat undead tingkat rendah yang mampu menantang makhluk undead tingkat menengah, tetapi ketika Kehar melihat Shen Yanxiao, ia tahu bahwa kata-kata Iri mungkin benar. Mata itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh mayat hidup tingkat rendah biasa. Tatapan itu hanya bisa didapatkan setelah mengalami pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Bisa dibayangkan berapa banyak pertempuran yang telah dialami mayat hidup kecil ini sebelumnya. Ya, Iri mengangguk dengan jujur. Shen Yanxiao menyipitkan mata dan menatap mayat hidup tingkat tinggi yang berdiri di samping Iri. Sebelum dia pergi, jelas tidak ada orang seperti itu. Melihat penampilan Iri dan para remaja mayat hidup lainnya yang tampak waspada, pihak lain itu pasti memiliki latar belakang yang dalam. Shen Yanxiao tidak melanjutkan langkahnya dan hanya berdiri di tempat. Kehar melangkah maju, dan sosoknya yang seperti hantu tiba-tiba menghilang di depan mata Shen Yanxiao. Shen Yanxiao terkejut. Tiba-tiba, ia merasakan niat membunuh datang dari belakangnya. Ia langsung berbalik dan menendang Kehar, yang entah bagaimana datang dari belakangnya. Tendangan itu menggunakan 80% kekuatannya, tetapi Shen Yanxiao tidak mendapatkan efek yang diharapkannya.
Kehar berdiri kaku seperti batu, dan Shen Yanxiao sama sekali tidak bisa mengguncangnya. Ketika serangan Shen Yanxiao gagal, dia segera melompat menjauh dari jangkauan serangan Kehar. Sehebat apapun kemampuan bertarungnya saat ini, dia tetaplah lemah. Jika itu di masa lalu, mayat hidup tingkat tinggi pasti akan terhempas oleh tendangannya. Keterampilan yang bagus. Kehar menatap Shen Yanxiao, matanya berkilat gembira. Iri, siapa dia? Aku tidak ingat bagian kolaborasiku denganmu ini. Shen Yanxiao mengabaikan pujian Kehar dan menatap Iri yang berdiri di samping dengan sedikit ketidaksenangan. Iri tertegun sejenak. Saat Kehar bertindak, ia langsung terdiam. Ia mengira Kehar akan menindak Shen Yanxiao karena kecurangan mereka, tetapi ia tidak menyangka Shen Yanxiao benar-benar bisa lolos dari tangan Kehar. Tuhan tahu bahwa kekuatan bertarung Kehar adalah salah satu yang terbaik di seluruh Howling Abyss. Bab 1901, Undangan Kehar 2. Ini mentor kita, Kehar. Iri tidak bisa memahami apa yang ingin dilakukan Kehar. Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Undet tingkat tinggi di hadapannya sangat kuat. Selain Sal, Kehar bisa dikatakan sebagai undet tingkat tinggi terkuat yang pernah dilihat Shen Yanxiao. Jika Kehar ingin membunuhnya sekarang, Shen Yanxiao hanya bisa memanggil Taoti. Dalam kondisinya saat ini, ia tidak bisa melawan para elit di antara undet tingkat tinggi. Shen Yanxiao berpikir sejenak dan akhirnya menahan postur menyerangnya. Niat membunuh yang baru saja dilepaskan Kehar telah lenyap tanpa jejak. Jika Kehar benar-benar ingin membunuhnya, kemungkinan besar ia tidak punya kesempatan untuk kabur sekarang. Jika dia ingin membunuhnya, tidak perlu bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Dalam arti tertentu, gaya bertarung mayat hidup sangat mirip dengan para penyihir. Mereka lebih cocok untuk serangan diam-diam. Mayatnya ada di sini. Bagaimana dengan imbalannya? Shen Yanxiao tidak berniat berurusan dengan kelompok mayat hidup ini. Karena pihak lain tidak berniat membunuhnya, dia akan pergi sesegera mungkin. Ini mungkin harus menunggu. Kita tidak punya cukup inti gelap. Percayalah, aku akan mengumpulkan inti gelapnya dan mengirimkannya kepadamu segera setelah aku kembali, kata Iri buru-buru. Shen Yanxiao mengerutkan kening dan akhirnya mengangguk. Setiap sore, di sini. Setelah mengatakan itu, Shen Yanxiao berbalik dan pergi. Tetapi saat Shen Yanxiao hendak pergi, Kehar, yang telah mengamatinya, berbicara lagi. Namamu Yandi. Langkah kaki Shen Yanxiao terhenti. Ya, apa yang kau lakukan di hutan kematian? Tanya Kehar. Pelatihan. Kemampuan fisikmu cukup bagus. Siapa yang mengajarimu itu? Aku tidak perlu menjawab pertanyaanmu. Shen Yanxiao sedikit mengernyit. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan mayat hidup tingkat tinggi ini? Dia sepertinya tidak mencari masalah dengannya di ujian awal, dan sekarang dia malah bertanya dan mencegahnya pergi. Jawaban Shen Yanxiao membuat para remaja mayat hidup di sampingnya tersentak. Dengan identitas dan status Kehar, bahkan dekan Akademi Api Maut pun tak berani berbicara kepadanya seperti ini. Shen Yanxiao sedang mencari kematian. Namun, Kehar tidak marah dengan kekasaran Shen Yanxiao. Ia tertawa terbahak-bahak. Karena kamu ingin berlatih, mengapa aku tidak memberimu kesempatan untuk melakukannya? Mayat hidup tingkat tinggi ini ingin memberinya kesempatan untuk berlatih. Shen Yanxiao bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Dia semakin tidak mampu memahami pola pikir para mayat hidup ini. Kesempatan apa? Shen Yanxiao tidak tahu mengapa mayat hidup tingkat tinggi berbicara omong kosong dengan mayat hidup tingkat rendah seperti dia. Faktanya, dia tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh mayat hidup tingkat rendah biasa. Keterampilan fisikmu sangat kuat, tetapi kekuatanmu tidak memadai. Kau membutuhkan sejumlah besar inti gelap untuk meningkatkan kekuatanmu. Jika kau bersedia mengajarkan keterampilan fisik kepada siswa di Akademi Deathfire, aku bisa memberimu sejumlah besar inti gelap dan juga menunjukkan beberapa buku rahasia tentang keterampilan fisik. Kata-kata Kehar sungguh mencengangkan. Kau ingin mengajakku bergabung dengan Deathfire Academy? Shen Yanxiao menunggu jawaban Kehar. Ia berpikir, entah ia yang gila atau Kehar yang gila. Kehar mengundangnya untuk bergabung dengan Deathfire Academy, tapi sebagai mentor. Shen Yanxiao bukan satu-satunya yang tercengang. Para remaja mayat hidup lainnya juga tercengang. Kehar benar-benar mengundang mayat hidup tingkat rendah untuk menjadi mentor mereka. Bahkan Iri, yang sangat optimis dengan kekuatan Shen Yanxiao, terkejut dengan kata-kata Kehar. Dunia sudah gila. Bab 1902, Undangan Kehar 3. Ya,
Keher sama sekali tidak merasa bahwa usulannya begitu mengejutkan. Shen Yanxiao mengedipkan matanya dan menunjuk dirinya sendiri. Aku adalah mayat hidup tingkat rendah. Keher mengangkat alisnya, menatap Shen Yanxiao dari atas ke bawah, dan bertanya dengan nada penuh arti, apakah kamu yakin? Apa maksudmu? Sikap Keher menimbulkan sedikit keraguan di hati Shen Yanxiao. Meskipun aku tidak yakin apa yang terjadi padamu, satu hal yang bisa kupastikan adalah fisik mayat hidup yang dibangkitkan tidak mungkin sefleksibel milikmu. Jika tebakanku benar, kau pasti mayat hidup ras murni. Mengenai kekuatan apa yang menghambat pertumbuhanmu, aku tidak yakin. Keher tersenyum. Ketika ia menyerang Shen Yanxiao untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa mayat hidup ini sama sekali tidak sesederhana mayat hidup tingkat rendah. Setelah dibangkitkan, kekuatan dan kecepatan reaksi mayat hidup yang dibangkitkan akan sangat berkurang, tetapi kecepatan reaksi Shen Yanxiao saat ini adalah sesuatu yang bahkan mungkin tidak dapat dimiliki oleh mayat hidup tingkat tinggi. Jelas saja, dia tidak akan pernah bisa menjadi mayat hidup yang dibangkitkan. Shen Yanxiao terdiam. Analisis Keher benar dalam satu hal. Segel di tubuhnya memang menghalangi darah mayat hidup di tubuhnya hingga batas tertentu, tetapi dalam waktu sesingkat itu, Keher benar-benar dapat menebaknya dengan sangat akurat, yang membuat Shen Yanxiao melihat mayat hidup ini dalam sudut pandang baru. Jika kau bersedia menerima undanganku, mungkin aku bisa menemukan cara untuk membantumu menyelesaikan masalahmu. Kalaupun tidak bisa, kau masih bisa mendapatkan pelatihan yang lebih baik di Akademi de Advire. Setidaknya buku-buku rahasia tentang keterampilan fisik itu adalah sesuatu yang tidak bisa kau temukan di tempat lain. Keher terus membujuk Shen Yanxiao. Mengapa saya? Tawaran Keher sangat menggoda, tetapi Shen Yanxiao tidak tergoda oleh tawaran itu. Karena kamu kuat. Keher menyadari kekuatan Shen Yanxiao. Aku kuat. Apa kau bercanda? Shen Yanxiao tertawa. Ia begitu lemah hingga tak mampu melihat dirinya sendiri. Satu-satunya yang bisa ia pamerkan adalah kemampuan fisik yang telah ia latih selama ini. Kau tidak tahu. Keher tertegun. Ia merasa sulit memahami senyum mengejek Shen Yanxiao. Apa yang harus saya ketahui? Shen Yanxiao bahkan lebih bingung. Karena fisik kami, sangat jarang bagi kami para undet untuk bisa mencapai level keterampilan fisik yang lebih tinggi. Keterampilan fisikmu sangat kuat. Aku tidak tahu bagaimana kau mengembangkannya, tetapi sudah sangat jarang bagimu untuk bisa mencapai level ini dengan fisik seorang undet. Untuk saat ini, aku khawatir undet level tinggi biasa bukanlah lawanmu. Keher sangat terkejut karena Shen Yanxiao tidak tahu apa-apa tentang kekuatan keterampilan fisiknya. Apa yang kamu katakan? Shen Yanxiao tidak lagi tenang. Bagaimana dia bisa mengalahkan mayat hidup tingkat tinggi dengan fisiknya yang lemah? Setahu Shen Yanxiao, ia hanyalah seorang profesional tingkat rendah yang pandai bersandiwara. Baginya, mayat hidup tingkat tinggi adalah profesional tingkat lanjut. Dalam masyarakat manusia, perbedaan antara kedua tingkat ini bagaikan langit dan bumi. Jika seorang magus tingkat rendah bisa mengalahkan seorang magus tingkat lanjut, mereka pasti akan ditertawakan sampai mati. Percayalah, mayat hidup tingkat tinggi biasa pun tak akan bisa menghindari ujianku. Keher tersenyum dan berkata, mayat hidup kecil ini sepertinya tak menyadari kekuatannya. Petik 2 petik 2. Shen Yanxiao terdiam. Sejak menjadi mayat hidup, ia merasa seperti ayam yang lemah. Namun hari ini, seorang mayat hidup tingkat tinggi yang kuat mengatakan kepadanya bahwa ia sebenarnya cukup kuat. Perasaan ini, itu sungguh rumit. Bab 1903, Undangan Keher 4. Kamu bisa memikirkan usulanku. Keher bersikap baik. Shen Yanxiao terdiam. Saat ini, ia ingin segera meningkatkan kekuatannya. Hanya dengan melepaskan semua segelnya, ia bisa bebas mengubah wujudnya dan meninggalkan Howling Abyss. Namun, dia merasa undangan Keher sangat tiba-tiba. Faktanya, Shen Yanxiao tidak menyadari bahwa kemampuan fisiknya telah mencapai batasnya. Pengalaman yang dikumpulkan dalam pertempuran yang panjang telah meledak dalam setengah bulan ini. Sebagai binatang suci, Tao Ti tidak tahu banyak tentang kemampuan fisik manusia. Satu-satunya yang dapat menilai kekuatan Shen Yanxiao secara akurat adalah Xiu, yang tidak berada di sisinya. Hal ini membuat Shen Yanxiao memiliki ilusi bahwa ia sangat lemah. Jika dia bertarung melawan mayat hidup tingkat tinggi, seperti yang dikatakan Keher, Shen Yanxiao dapat mengandalkan tangan dan kelincahannya untuk menjatuhkan pihak lain sebelum mereka dapat menggunakan energi kematian mereka untuk merapal mantra.
Meskipun lemah, dia cepat, akurat, dan kejam. Meskipun tidak bisa membunuhnya dengan satu pukulan, dia bisa meninjunya 2 kali. Shen Yanxiao masih memikirkan apakah undangan Keher memiliki maksud tersembunyi. Kenyataannya, Keher punya pemikiran lain. Para mayat hidup terlalu bergantung pada energi kematian, yang serupa dengan manusia saat ini. Pada dasarnya mustahil bagi seorang mayat hidup berlevel rendah untuk melawan mayat hidup berlevel tinggi. Namun, pencapaian dalam keterampilan fisik dapat mengubah situasi ini. Kolaborasi anggota tubuh mereka dan serangan jarak dekat yang akurat dapat digunakan untuk menjatuhkan lawan sebelum mereka sempat bereaksi. Sebagai seorang Jenderal Howling Abyss dan mentor The Adfire Academy, para prajurit dan murid Keher sangat asing dengan keterampilan fisik. Mayat hidup memiliki energi kematian, manusia memiliki sihir dan aura pertempuran, tetapi benda-benda ini dapat dikonsumsi, sementara kemampuan fisik tidak. Selama anggota tubuhmu utuh, itu akan selalu menjadi kekuatanmu. Keher sangat ingin mengajak Shen Yanxiao bergabung karena ia mendapati mayat hidup kecil itu menggunakan banyak kemampuan fisik. Pola serangannya tidak menggunakan energi kematian, yang cocok untuk semua mayat hidup. Keterampilan fisik Shen Yanxiao sebenarnya merupakan kombinasi dari keterampilan membunuh dari kehidupan sebelumnya dan pengalaman bertarungnya setelah kelahiran kembali. Tidak ada trik yang rumit, dan semua gerakannya digunakan untuk membunuh. Ini adalah harta langka di mata Keher. Satu pihak merasa tidak kompeten dan pihak lain pasti punya rencana untuk mencuri mereka. Pihak lain merasa telah mengambil harta karun yang sangat besar dan mereka harus mencurinya apapun yang terjadi. Para remaja mayat hidup yang berdiri di satu sisi benar-benar terkejut setengah mati oleh pemandangan gila di depan mereka. Mereka masih belum mengerti kemampuan fisik apa yang Keher bicarakan, apalagi mengapa Keher begitu mementingkan mayat hidup tingkat rendah. Yah, Keher bilang dia mungkin bukan mayat hidup tingkat rendah. Tetapi bahkan untuk seorang mayat hidup berdarah murni, Shen Yanxiao masih terlalu muda. Dia tampak baru berusia 14 atau 15 tahun, dan mereka semua lebih tua darinya. Jika Shen Yanxiao menyetujui undangan Keher, bukankah itu berarti mereka akan memiliki mentor yang lebih muda dari mereka di masa depan? Para remaja mayat hidup itu terdiam dan bertanya pada langit. Mereka di sini hanya untuk melakukan suatu tugas, mengapa semuanya jadi begini? Shen Yanxiao berpikir lama dan akhirnya menatap Keher. Aku menerima undanganmu, tapi aku hanya akan mengajar 3 jam sehari. Sisa waktunya akan kuhabiskan untuk diriku sendiri. Kau tidak boleh menghalangi latihanku. Karena seseorang bersedia membayar untuk akumulasi energi kematiannya, mengapa ia harus menolak? Bab 1904, Undangan Keher 5. Iri berdiri di depan gerbang The Adfire Academy, masih tidak percaya apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Keher tiba-tiba datang ke hutan kematian. Alih-alih menghukum perilaku curang mereka, ia tiba-tiba malah berhubungan dengan mayat hidup kecil yang membantu mereka berbuat curang. Iri, Yandi itu. Apakah dia benar-benar akan menjadi mentor kita? Melihat mereka telah tiba di gerbang Akademi Api Kematian, remaja mayat hidup yang kembali bersama Iri tampak hidup dalam mimpi. Setelah Keher dan Shen Yanxiao menyelesaikan hasilnya, mereka langsung dibawa kembali. Setibanya di Akademi The Adfire, Keher segera membawa Shen Yanxiao menemui dekan, meninggalkan sekelompok siswa serius di pintu. Kurasa begitu, mentor Keher sepertinya tidak bercanda. Iri menata pikirannya, ia langsung teringat sesuatu dan berkata kepada teman-temannya, setelah kita serahkan tugas, ayo kita pergi ke kota dan membeli apa yang kita janjikan pada Yandi. Sekelompok remaja mayat hidup mengangguk lesu. Sekalipun diberi 100 nyali, mereka tak akan berani mengingkari utang kepada calon mentor mereka. Saya dengar dari mentor Keher bahwa Yandi akan bertanggung jawab atas keterampilan fisik kita. Apa sebenarnya keterampilan fisik itu? Tahukah kamu, seorang gadis mayat hidup tidak tahu apa yang akan mereka pelajari. Mungkin tidak menggunakan energi kematian untuk bertarung, seperti saat Yandi menyerang binatang tahi lalat sebelumnya, kata Iri secara umum. Kalau begitu, haruskah kita memanggil Yandi, mentor Yandi di masa depan? Petik 2 untuk memanggil mayat hidup kecil yang tingginya bahkan tidak lebih dari bahunya sebagai mentor. Para remaja mayat hidup itu kembali terdiam. Di sisi lain, Keher melangkah ke The Adfire Academy bersama Shen Yanxiao. Sebagai sekolah campuran yang dapat menerima mayat hidup yang dibangkitkan dan mayat hidup ras murni, The Adfire Academy mencakup area yang luas,
tetapi bangunan di dalamnya masih mempertahankan warna abu-abu seperti biasa. Shen Yanxiao mengikuti Keher menyusuri koridor panjang dan berhenti di depan sebuah pintu. "Tunggu di sini sebentar, aku akan bicara dengan dekan." Keher melirik Shen Yanxiao, mendorong pintu hingga terbuka, dan masuk. Di dalam ruangan, seorang dekan berjanggut putih sedang duduk di balik meja. Ruangan yang remang-remang itu gelap gulita, hanya sedikit sinar matahari yang masuk melalui jendela yang menerangi ruangan. "Kudengar kau membawa kembali mayat hidup tingkat rendah." Sebuah suara rendah terdengar di ruangan gelap itu. Keher duduk di kursi. Dia bukan mayat hidup tingkat rendah. Oh, ada semacam kekuatan di tubuhnya yang menekan energi kematiannya, jadi dia tampak tidak berbeda dari mayat hidup tingkat rendah. Namun, kelincahannya masih setara dengan mayat hidup tingkat tinggi, jelas Keher. Menekan energi kematiannya, ini pertama kalinya aku mendengar situasi seperti itu. Kenapa kau membawanya kembali kali ini? Saya ingin dia mengajarkan keterampilan fisik kepada para siswa. Apa? Dekan itu jelas terkejut dengan usulan Keher. Saya pikir dia punya kemampuan, kata Keher dengan yakin. Dekan terdiam sejenak sebelum berkata perlahan, "Keher, aku tahu kau selalu ingin mayat hidup ras murni tumbuh dengan cara baru. Dalam upaya mengajari mereka keterampilan fisik, kau telah menemukan banyak mayat hidup tingkat tinggi sebelumnya, tetapi kau belum pernah menemukan yang cocok. Sejujurnya, aku tidak menerima mayat hidup dengan asal-usul yang tidak diketahui sebagai mentor Akademi Deatvire, tetapi karena kau menyukainya, aku akan mempercayai penilaianmu." "Terima kasih." Keher menghela napas lega. Di seluruh Akademi Deatvire, ia paling menghormati dekan. Bab 1905, Undangan Keher 6. Shen Yanxiao berdiri di luar pintu. Dari waktu ke waktu, beberapa mayat hidup dewasa tingkat tinggi berjubah hitam akan lewat. Mereka menatapnya dengan rasa ingin tahu dan ragu. "Tuan, apakah Anda akan tinggal di sini mulai sekarang?" Tao Ti meringkuk di tubuh Shen Yanxiao. Ia tidak keberatan dengan keputusan Shen Yanxiao. Sungguh menyakitkan baginya melihat begitu banyak tulang renyah, lezat bergelantungan di depan matanya setiap hari tanpa memakannya. Sejak tiba di Howling Abyss, Tao Ti hanya makan selama 12 jam, dari yang seharusnya 20 jam. Ini terlalu menyakitkan baginya. Ya, Shen Yanxiao merasa bahwa Keher sangat bertekad untuk mempertahankannya, jadi seharusnya tidak ada kecelakaan. "Bisakah mayat hidup di sini dimakan?" Tao Ti mengungkapkan keinginannya. "Tulang-tulang kecil yang renyah adalah favoritnya. Aku akan menyiapkan makanan untukmu. Kamu bisa makan perlahan di Danau Hati. Undet ini tidak bisa dimakan untuk sementara waktu." Shen Yanxiao terdiam. Dia tidak tahu kapan Tao Ti mulai menjadikan undet sebagai camilan favoritnya. Ia tidak ingin Tao Ti mulai makan di Akademi Api Maut. Dengan kecepatan Tao Ti melahap, diperkirakan semua mayat hidup di seluruh sekolah akan dimakannya dalam waktu kurang dari 3 hari. "Aku akan mendengarkan guru," kata Tao Ti dengan patuh. Shen Yanxiao tersenyum, untungnya Tao Ti ada di sisinya. Dia bertanya-tanya bagaimana kabar orang lain di benua naga tersembunyi. Tepat saat Shen Yanxiao merindukan teman-temannya yang jauh, Keher membuka pintu dan keluar. "Yan Di." Ya, Shen Yanxiao menahan pikirannya. Dia ingin meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin sehingga dia bisa membuka segel dan kembali ke benua naga tersembunyi. "Dekan sudah mengizinkanmu tinggal. Nanti aku akan meminta seseorang untuk mengantarmu ke tempatmu. Nanti aku akan meminta seseorang untuk menjelaskan pelajaranmu selanjutnya." Keher tersenyum tipis. Sepertinya suasana hatinya sedang baik. "Baiklah." Shen Yanxiao mengangguk. Tidak lama kemudian, Keher menemukan seorang mentor dari Deatvire Academy dan memintanya untuk membawa Shen Yanxiao ke kamarnya. Mayat hidup yang diminta memimpin jalan memandang Shen Yanxiao seolah-olah ia melihat hantu. Ia tidak percaya bahwa ia tidak berhalusinasi. Makhluk sekecil itu, mayat hidup tingkat rendah sekalipun, akan menjadi mentor di Akademi Api Maut mereka. Apa sih yang dipikirkan mentor Keher dan dekan? Setelah berdiskusi dengan dekan, Keher memutuskan untuk merahasiakan identitas Shen Yanxiao untuk sementara waktu. Kekuatan yang menekan energi kematian di tubuhnya belum terungkap, jadi tidak mudah bagi banyak orang untuk mengetahuinya untuk saat ini. Setelah mayat hidup itu membawa Shen Yanxiao ke kamarnya, dia langsung melarikan diri. Dalam waktu kurang dari sehari, berita itu menyebar ke seluruh Deatvire Academy. Sekolah mereka telah menyambut mentor paling aneh dalam sejarah. Seorang mayat hidup tingkat rendah yang masih di bawah umur.
Begitu berita itu keluar, seluruh Akademi Deatvire gempar. Banyak siswa bertanya-tanya tentang latar belakang mentor kecil ini. Shen Yanxiao duduk sendirian di kamar. Akomodasi yang diatur Keher untuknya cukup baik. Ia memanfaatkan waktu ini untuk mengeluarkan 5 inti gelap yang telah diambilnya dari serigala hantu dan perlahan-lahan menyerapnya. Suasana hati Shen Yanxiao sangat rumit. Ini bukan pertama kalinya dia masuk akademi, tetapi ketika dia di Akademi Saint Laurent, dia masuk sebagai siswa. Sebaliknya, ketika dia datang ke Akademi Deatvire, dia masuk sebagai mentor. Jika Keher tahu bahwa harta karun yang dipungutnya sebenarnya adalah Raja Iblis yang menyatukan seluruh benua Brilliance, apa yang akan dia pikirkan? Bab 1906, tolong panggil aku mentor. 1. Tanda tanya. Shen Yanxiao dijadwalkan mengajar setiap sore, dan sisa waktunya dialokasikan secara bebas. Iri dan yang lainnya telah menyerahkan inti gelap yang telah disepakati kepada Shen Yanxiao sore itu, dan Keher juga telah mengirimkan sejumlah inti gelap dan 2 buku rahasia tentang keterampilan fisik. Bukankah ini seni bela diri manusia? Shen Yanxiao menatap 2 buku rahasia keterampilan fisik di tangannya. Meskipun seluruh buku ditulis dalam bahasa mayat hidup, Shen Yanxiao melihat jejak kultivasi manusia di antara baris-barisnya. Kedua buku ini mencatat tingkat seni bela diri tertinggi dan tidak menggunakan aura pertempuran atau sihir apapun. Shen Yanxiao duduk bersila di tempat tidur dan membaca seluruh buku. Ia ingat Xiu pernah berkata bahwa manusia pada awalnya tidak bisa menggunakan aura pertempuran atau sihir. Kedua kekuatan ini tersembunyi di dalam tubuh mereka. Sebelum ditemukan, manusia mengandalkan seni bela diri, yang mereka sebut keterampilan fisik, untuk bertarung. Mereka mengandalkan kekuatan tubuh mereka untuk melawan musuh. Seni bela diri ini lebih mirip seni bela diri Tiongkok. Setelah Shen Yanxiao bergabung dengan organisasi, ia juga menjalani pelatihan bela diri yang panjang. Lagi pula, dalam masyarakat modern, aura pertempuran dan sihir hanya ada dalam cerita. Dalam sejarah perkembangan manusia di benua Brilliance, manusia pertama telah menggunakan seni bela diri. Baru setelah aura pertempuran dan sihir ditemukan, pola latihan mereka pun berubah. Proses evolusi dari seni bela diri timur kuno ke sihir barat benar-benar membuat Shen Yanxiao mendesah melihat keajaiban dunia ini. Shen Yanxiao membuka salah satu buku. Orang-orang kecil yang digambar di dalamnya berada dalam berbagai postur, beberapa di antaranya sangat familiar bagi Shen Yanxiao. Mengapa ini terlihat seperti Tai Chi? Menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekuatan, melawan yang kuat dengan kelemahan, Tai Chi Cina. Pikiran Shen Yanxiao kacau. Dia benar-benar melihat buku rahasia yang mirip dengan Tai Chi Tiongkok kuno di dunia ini. Shen Yanxiao telah mempelajari Tai Chi selama beberapa bulan ketika ia masih di organisasi, tetapi karena atasan langsungnya merasa bahwa sebagai seorang pembunuh, seni bela diri ringan semacam ini tidak sesuai dengan keterampilan seorang pembunuh, maka kelas-kelas tersebut dihapuskan. Shen Yanxiao tidak pernah menyentuh Tai Chi selama bertahun-tahun, tetapi sekarang setelah ia kembali mempelajarinya, akumulasi latihan selama berbulan-bulan di dalam tubuhnya terasa mendidih. Ini menarik. Shen Yanxiao tiba-tiba melompat dari tempat tidur dan mulai berlatih sesuai dengan isi buku. Karena dasar dari kehidupan sebelumnya, buku rahasia ini sangatlah sederhana bagi Shen Yanxiao. Taoti tanpa sadar telah keluar dari tubuh Shen Yanxiao. Ia duduk di tempat tidur dengan sekantong besar makanan di tangannya. Sambil makan dengan lahap, ia memperhatikan gerakan lambat Shen Yanxiao yang seperti tayangan ulang gerakan lambat. Tuan, apa yang sedang Anda lakukan? Taoti memiringkan kepalanya. Dia benar-benar tidak bisa melihat apa yang sedang dilakukan Shen Yanxiao. Pelatihan, jawab Shen Yanxiao. Tuan, apakah Anda yakin jurus ini bisa membunuh? Taoti begitu terkejut hingga ia bahkan tidak sempat menelan camilan di mulutnya. Mungkinkah jurus seperti kura-kura itu benar-benar bisa digunakan dalam pertempuran? Ia memperkirakan sebelum ia sempat menyerang, ia akan dibunuh oleh lawannya. Buku-buku rahasia mayat hidup memang tidak bisa diandalkan. Buku-buku itu sama sekali tidak mematikan. Rasanya seperti menari. Bagaimana mungkin buku-buku itu bisa digunakan dalam pertarungan? Kau akan tahu nanti. Shen Yanxiao tersenyum. Sungguh sulit membahas makna mendalam seni bela diri Tiongkok dengan seekor binatang ajaib. Ia penasaran mengapa ada seni bela diri yang mirip dengan kehidupan sebelumnya di tangan ras mayat hidup. Apakah itu kebetulan, atau... Bab 1907, tolong panggil aku mentor. 2. Keesokan harinya,
Pagi-pagi sekali, Keher mengirim seseorang untuk mengantarkan seragam guru The Adfire Academy. Shen Yanxiao bertubuh mungil. Meskipun Keher telah meminta seseorang untuk membelikan Shen Yanxiao ukuran terkecil, ukuran itu masih agak kebesaran. Setelah berpakaian, Shen Yanxiao pergi ke tempat ceramah pada sore hari. Itu adalah arena bela diri kecil. Shen Yanxiao akan mengajar sekitar 50 siswa di angkatan pertama. Para siswa datang ke arena bela diri pagi-pagi sekali dan saling berbisik dalam kelompok. Kudengar mentor kita hari ini adalah mayat hidup tingkat rendah. Seorang remaja mayat hidup berkumpul di sekitar temannya dan berkata, "Tidak mungkin, kan? Apa dekan gila mencari undet level rendah sebagai mentor dan mengajari kita?" Remaja undet lain tampak terkejut. Tidak ada undet yang dibangkitkan di seluruh Akademi The Adfire. Meskipun Akademi The Adfire punya cabang untuk mengajar undet yang dibangkitkan, hanya ada sedikit murid di sana, dan yang mengajar semuanya adalah undet level tinggi. Tidak ada sekolah di seluruh Howling Abyss yang akan menjadikan mayat hidup tingkat rendah sebagai mentor, apalagi The Adfire Academy. Konon, mayat hidup tingkat rendah itu direkomendasikan oleh mentor Keher. Aku penasaran apa latar belakangnya. Mentor Keher, mungkinkah dia dibangkitkan oleh mentor Keher? Meski begitu, dia tetaplah mayat hidup yang dibangkitkan. Lelucon apa ini? Mencari mayat hidup tingkat rendah untuk mengajari kita mayat hidup ras murni. Apa yang akan dia ajarkan pada kita? Seni fisik, entahlah apa ini, lupakan saja, anggap saja seperti menonton pertunjukan. Lagi pula, kau tahu kan kalau mayat hidup tingkat rendah itu bahkan tidak berani mengangkat kepala saat melihat kita. Mungkin lumayan juga kalau mentornya tidak sampai mengompol ketakutan saat melihat kita. Kau benar, haha, sekelompok remaja mayat hidup menunggu di arena bela diri dengan mentalitas menonton pertunjukan yang bagus. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa mayat hidup tingkat rendah memenuhi syarat untuk mengajar mereka. Sebagai kelompok siswa pertama yang menerima pelajaran keterampilan fisik, mereka semua mengira mereka di sini untuk menonton mentor aneh itu. Tidak ada yang benar-benar ingin belajar apapun. Sesaat kemudian, sekelompok mahasiswa asyik ngobrol santai di satu sisi. Sesosok mungil berjalan masuk dari pintu masuk arena bela diri. Semua murid menatap pintu masuk secara bersamaan. Itu adalah mayat hidup tingkat rendah yang sangat mungil. Pakaian hitam ketatnya terasa terlalu longgar di tubuhnya, dan lengan bajunya yang digulung memperlihatkan sepasang pergelangan tangan ramping yang tampak sangat menggoda untuk digenggam. Ada sepasang mata yang jernih dan tenang di wajah abu-abunya yang kecil. Dia tidak tinggi. Setiap siswa yang hadir lebih tinggi satu kepala darinya. Kemunculan mayat hidup tingkat rendah yang mungil di tengah sekelompok remaja mayat hidup ras murni tampak sangat tiba-tiba. Sepasang mata menatap lekat-lekat sosok itu. Ada rasa ingin tahu, ejekan, penghinaan, dan bahkan tatapan yang lebih rumit lagi. Itu dia, remaja mayat hidup itu menusuk temannya dan mengangkat dagunya. Sial, benda kecil itu. Apa dia sudah dewasa? Kau bodoh ya. Bagi mayat hidup yang dibangkitkan, usia mereka saat dibangkitkan menentukan seberapa tua penampilan mereka nanti. Kurasa dia masih kecil waktu meninggal. Anak kecil itu sedang mengajari kita keterampilan fisik. Bukankah katanya keterampilan fisik itu bertarung tanpa menggunakan energi kematian? Dengan lengan dan kakinya yang kecil, bisakah dia bertarung? Rasanya aku bisa mematahkan pergelangan tangannya dengan satu tangan. Semua siswa yang hadir tidak dapat menerima penampilan mentor sekecil itu. Bab 1908, tolong panggil aku mentor 3. Shen Yanxiao berjalan ke arah para siswa tanpa ekspresi di wajahnya. Dan para siswa hanya berdiri di sana dengan malas, tanpa rasa hormat yang seharusnya dimiliki seorang guru. Sejujurnya, mereka tidak pernah menganggap Shen Yanxiao sebagai guru mereka. Mereka takut pada Keher, tetapi mereka tidak takut pada si kecil ini. Melihat Shen Yanxiao tanpa reaksi apapun, sekelompok remaja itu menjadi semakin tak terkendali. Seluruh arena bela diri menjadi riuh. Shen Yanxiao melirik para remaja yang berisik dan bertanya perlahan, apakah kalian mayat hidup murni? Perkataan Shen Yanxiao mengundang serangkaian tawa. Pertanyaan ini sangat menyegarkan. Sepertinya kau masih belum tahu identitas kami. Seorang remaja mayat hidup tersenyum dan berkata. Shen Yanxiao mengangkat alisnya dan menunjuk ke arah orang yang berbicara. Kemarilah. Pria muda itu menangkupkan tangannya di belakang kepala dan berjalan mendekati Shen Yanxiao. Mengapa kau memanggilku ke sini? Sebelum pemuda itu dapat menyelesaikan kalimatnya,
Shen Yanxiao telah berlari ke belakangnya dan menyikut punggungnya. Raungan memilukan bagaikan serigala terdengar di arena bela diri yang luas. Remaja yang tadinya masih malas kini terbaring di tanah dengan anggota badan terentang, seluruh tubuhnya berkedut tak terkendali. Petik 2. Dalam sekejap, seluruh arena bela diri menjadi sunyi. Shen Yanxiao melirik pemuda yang terbaring di tanah, lalu mengangkat kakinya dan menginjak punggungnya. Hanya itu, dan kau ras murni. Ejekan yang tak terselubung terpancar dari kata-kata Shen Yanxiao. Ia mengangkat kepalanya dan tatapannya yang jernih menyapu para siswa yang tercengang dengan sedikit ejekan. Aku tak peduli apa yang kau pikirkan, tapi di sini, aku mentormu. Dalam 3 jam ke depan, kau akan melakukan apapun yang kukatakan. Jika kau ingin melawan, lawan aku 1 lawan 1. Jika kau menang, aku tak peduli apa yang kau lakukan. Jika kau tak bisa melakukannya, singkirkan kesombonganmu yang konyol itu dan dengarkan aku dengan patuh. Kalau tidak, aku tak keberatan menghajar kalian semua. Shen Yanxiao mengerucutkan bibirnya dan menatap dingin ke arah sekelompok remaja yang terkejut itu. Semua mayat hidup di arena bela diri menatap Shen Yanxiao. Mereka tidak menyadari ketika dia menyerang. Kecepatannya luar biasa cepat, dan ketika dia menyerang, mereka tidak merasakan fluktuasi energi kematian. Dia mengandalkan pengalaman bertarungnya untuk mencapai semua ini. Pada saat itu, sekelompok remaja yang memandang rendah Shen Yanxiao harus mempertimbangkan kembali. Kau seorang mentor. Bagaimana bisa kau menyerang seorang murid? Seorang gadis mayat hidup menunjuk Shen Yanxiao dengan marah. Di seluruh Akademi Deathfire, belum pernah ada mentor yang akan menyerang muridnya. Ini pertama kalinya Shen Yanxiao bertemu mereka. Sebelum ia sempat mengatakan lebih dari 2 patah kata, ia telah menjatuhkan salah satu dari mereka ke tanah, yang benar-benar menumbangkan pandangan dunia mereka. Jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, aku tidak akan hanya menggunakan tanganku. Shen Yanxiao menyilangkan tangannya di dadanya dan menatap gadis mayat hidup yang marah itu dengan tenang. Sekelompok bocah mayat hidup ingin mengintimidasi dia. Lelucon apa ini? Bahkan ratusan ribu iblis pun harus tunduk patuh di tangannya. Apalagi anak-anak kecil ini yang bulunya belum tumbuh. Para remaja mayat hidup itu belum pernah diancam seperti ini sebelumnya. Di hadapan mentor kecil yang begitu sederhana namun tangguh, wajah mereka semua lebih gelap daripada dasar panci.